So any questions? One, two, Wanita ini bernama Daini. Ia baru saja melahirkan bayi prematur melalui sesar. Daini sedih setelah melihat kondisi bayinya yang sepertinya tidak akan mampu bertahan. Kesedihannya bukan tanpa alasan, karena bayi prematurnya memiliki organ vital yang sangat lemah seperti jantung dan paru-paru. Dan salah satunya dari hasil diagnosa mengalami paralisis atau terjadinya penghambatan fungsi otot yang menyebabkan ketidakstabilan untuk bergerak. Sederhananya, bayi itu apabila besar nanti maka tidak akan mampu untuk berjalan bahkan berlari. I was gonna tell him to brush his teeth. 17 tahun kemudian, di sebuah pusat terapi mental di mana semua ibu-ibu berkumpul saling bercerita tentang kehidupan bersama anak-anak mereka. Ini adalah bagian tes agar ahli terapi bisa mengetahui perkembangan psikologis mereka dalam menjalani keseharian bersama anak-anaknya. Diane, you can be honest with us. Okay. Daini menceritakan bahwa ia bahagia dan merasa bangga karena mampu membesarkan Chloe yang dulunya prematur dianggap tidak ada harapan lagi untuk hidup. Tetapi nyatanya sekarang telah tumbuh menjadi remaja yang pintar meski dalam keterbatasannya. Than most adults ever will, Chloe is the most capable. Berikutnya kita perkenalkan gadis remaja yang disebutkan ibunya tadi bernama Chloe. Dengan perlahan Chloe menggeser kakinya bergerak ke arah kursi roda. Ini adalah rutinitas Chloe setiap bangun pagi. Ia selalu mengoleskan salep untuk ruam kulitnya, kemudian meminum beberapa jenis obat sebelum turun ke bawah untuk sarapan. Sebagai seorang ibu, Daini tentunya sangat menyayangi dan peduli kepada Chloe, seperti memperhatikan pola dan jenis makanan, bahkan tangga otomatis untuk mempermudah Chloe turun dari lantai atas. Setelah selesai makan, Chloe juga harus rutin cek tekanan darah agar mengetahui jantung lemahnya masih baik-baik saja. Tidak lupa suntik insulin juga dilakukan, kemudian terapi otot kaki melatih pernapasan. Kemudian karena keterbatasannya itu, maka Chloe bersekolah di rumah. Chloe harus giat belajar demi mendapatkan nilai bagus agar bisa mendaftar pada sebuah perguruan tinggi. Dengan setia, Daini selalu ada menemani putrinya tersebut, dan itulah rutinitas wajib yang akan terus berulang dan berulang setiap harinya. Suatu hari, saat sedang belajar, petugas pos datang mengantarkan surat. Dengan semangatnya ia pun bergegas, namun Jesus, Chloe. Daini mengatakan bahwa itu bukanlah surat dari akademi. Dengan kecewa, Chloe hanya menghela napas. Chloe sebenarnya sangat menantikan surat penerimaan dari perguruan tinggi tersebut. Daini memiliki perkebunan tomat di halaman rumahnya. Tentunya itu untuk membantu memenuhi kebutuhan gizinya Chloe. Chloe sangat menyukai coklat yang diberikan ibunya. Namun agar gula darahnya tetap stabil, tentunya Daini membatasi dalam memberikannya. University of Washington, be boundless. Located near downtown Seattle. Saat sedang belajar, Chloe membuka laptop dan melihat YouTube tentang perguruan tinggi yang ia impikan. Dari yang sedang dikerjakan Chloe terlihat ia juga mempelajari elektro. I don't know. Dari percakapan mereka bisa disimpulkan bahwa Chloe tidak diizinkan ibunya untuk mempunyai ponsel. Dan teman Chloe sejauh ini hanyalah ibunya saja. Mereka tinggal jauh dari pemukiman, karena itu Chloe juga tidak memiliki tetangga.
Di suatu hari, ibunya datang dengan membawakan banyak belanjaan. Chloe sangat senang sekali karena itu artinya ibunya pasti membawakan banyak coklat. Sehingga begitu ibunya mendapat telepon, Hello? tidak mengherankan lagi Chloe yang suka makan coklat sehingga ia mengambil banyak dan tanpa sengaja Chloe mendapati sebuah obat bertulis untuk Daini. Dan dari sinilah semua kejadian akan bermulai. Seperti biasa sebelum tidur, Chloe rutin meminum obatnya, yang tentu saja ibunya yang perhatian selalu ada untuknya. Diane mengatakan seiring usia Chloe, maka dokter mengganti resep obat untuknya. Chloe lalu terdiam setelah melihat obat itu adalah obat yang ia temukan tadi. Some. More than that is bad. Your name was on the prescription. My name? Kemudian Chloe menceritakan alasannya sehingga meragukan obat itu untuk dirinya. Diane menjelaskan bahwa semuanya demi kesehatan Chloe dan tulisan itu hanyalah kwitansi. Karena dibeli atas nama Diane, akhirnya Chloe meminum juga obat itu. Keesokan harinya di tengah rutinitas, sebagai remaja yang labil tentunya rasa penasaran Chloe masih membayangi sehingga ia pun Chloe mencoba mencari tahu jenis obat tersebut. Dengan pintarnya ia memastikan dulu ibunya tidak ada di rumah. Namun kebetulan ada pos yang datang sehingga ia bergegas. Oh, Jesus! Sorry. Namun lagi-lagi seperti sudah diantisipasi Diane, selalu saja lebih dulu dalam menerima surat apapun yang datang. Kesekian kalinya juga Diane mengatakan bahwa itu bukanlah surat dari perguruan tinggi. Melihat pintu mobil yang masih terbuka, Chloe menyadari ibunya terburu-buru, seakan ada yang diantisipasi yang disembunyikan oleh ibunya mengenai dirinya. Chloe menjadi heran melihat obat yang bernama Trigoxin itu tulisannya resepnya telah berubah sehingga kemudian singkat cerita, rutinitas lagi seperti biasa sebelum tidur, dan begitu Diane sudah pergi, diam-diam dengan perlahan Chloe turun ke bawah untuk menyalakan laptop. Tentu saja untuk searching obat tersebut. Dengan tidak sabar ia ingin segera tahu, namun tiba-tiba saja dan berbeda dengan hari biasanya, Chloe enggan beranjak meski alarm pagi sudah berbunyi. Efek mengonsumsi obat setiap hari akan berefek samping pada rasa air liur sehingga setiap pagi Chloe seperti ini. No, please do not put me on hold. I had to wait for 20 minutes just to talk. Saat sarapan, semua yang sudah terencana antisipasi dengan baik, maka Diane pura-pura menelpon pihak WiFi agar segera memperbaiki internet di rumahnya. Menariknya, Chloe juga berantisipasi. Chloe mengatakan jujur semalam ia mau membuka internet mencari tahu tutorial elektro, namun tidak ada koneksi internet. Semua itu dilakukan menghindari agar ibunya tidak menjadi waspada dan mencurigai dirinya, karena Chloe sudah mengantongi bahwa ibunya sangat cerdik dalam berbohong dan berantisipasi. Suatu ketika saat Diane mengurus kebun tomat, maka hal itu dimanfaatkan Chloe untuk kembali mencari tahu. Ia menelpon pihak farmasi apotik, namun disayangkan semua sudah diantisipasi ibunya dengan pihak farmasi yang langsung mengetahui bahwa Chloe yang melakukan panggilan. Dengan pintarnya tidak berhenti di situ saja, kemudian ia menghubungi sales center telepon. Namun informasi itu akan dilanjutkan ke telepon berbayar.
Tentunya Chloe tidak mau melakukan hal itu. Ibunya pasti mengetahui dari tagihan telepon nantinya. Tidak menyerah di situ saja menghindari antisipasi ibunya, maka Chloe menelpon secara random. Kebetulan yang ia telepon sedang sibuk mengurus anak-anaknya. Dengan gugup sambil memastikan ibunya masih di luar, Chloe mengarahkan orang di telepon untuk membuka Google dan searching obat tersebut yang bernama Trigoxin. Namun faktanya obat yang disebutkan memang berfungsi untuk jantung dan otot yang lemah. Sebagai remaja yang pintar, Chloe tentu tidak menerima begitu saja, maka ia menanyakan bentuk obat tersebut dan iya. Semua lagi-lagi sudah diantisipasi ibunya yang cerdik. Ternyata obat tersebut bukanlah Trigoxin. Sejak saat itu rutinitas mulai tidak seperti biasanya. Sebagai remaja yang lagi-lagi saya bilang pintar, maka Chloe tidak menyerah begitu saja. Dengan rencana ia memancing ibunya untuk nonton bioskop di kota. Dari jumlah obat yang kita lihat yang akan dibawa Chloe, menyimpulkan sekitar sebulan Chloe tidak meminum obat itu lagi. Singkatnya tibalah mereka di sebuah gedung tempat bioskop 21 yang menayangkan film menegangkan. Agar kuat memutar kursi roda mengingat jantungnya lemah, maka nebulizer sudah dipersiapkan. Chloe akan menuju toko apotek farmasi terdekat di kota itu. Dengan berdebar dan semangat ia terus berusaha, namun ternyata ya, sepertinya Chloe tidak punya waktu lagi untuk mengantri. Sehingga dengan berbekal kekurangannya ia memanfaatkan agar orang-orang menjadi kasihan. Tanpa basa-basi langsung menanyakan obat tersebut. Singkatnya, karena Chloe memaksa dan dengan alasan masuk akal, sehingga dokter yang kasihan itu pun memberitahukan. Dan kita akan dikejutkan, penasaran pun terungkap, ya It's dog medicine. Ridocaine. And leg pain or leg discomfort caused by some... Itu adalah obat untuk anjing gila. Obat yang bernama Ridocaine. Singkatnya, apabila diberikan kepada manusia maka akan menyebabkan kelumpuhan, persis yang dialami Chloe. Sontak saja kenyataan itu membuat ia terkena panic attack sehingga dari bekas luka di punggung Diane menjelaskan bahwa ia adalah korban KDRT dan disimpulkan Diane melahirkan bayi prematur cacat karena disebabkan hal itu. Well, anyway, I know she asked you a few questions about... Agar tidak mencurigakan, Diane menelpon Kathy, pemilik apotek, dan menjelaskan kesalahpahaman mengenai obat tersebut. Namun, karena sudah terkait sumpah apoteker, tentunya pihak apotek tidak akan menjual obat itu lagi kepada Diane. Semenjak kejadian itu, Diane menjadi bingung dan cemas karena tidak mendapatkan obat itu lagi yang bisa diberikan kepada Chloe. Diberikan agar Chloe tetap dalam kondisi lumpuhnya, karena ditakutkan Chloe lambat laun akan bisa berjalan kembali. Sehingga dengan cerdiknya, akhirnya melalui internet Diane menemukan obat jenis yang sama dari tempat lain. Maka ia pun bergegas menuju tempat penjualan obat tersebut. Chloe mulai siuman dan dengan refleksnya ia pun... Ya, semua sudah dilakukan pencegahan oleh Diane. Seperti sudah putus asa, maka Chloe mencoba ingin berbicara baik-baik dengan ibunya, berusaha mencari sebuah kebenaran. Namun Diane yang sudah pergi tentu tidak akan mendengar ocehannya. Sehingga dengan cerdiknya ia membuka kunci pintu, namun...
Ya, seperti saya bilang, semua sudah diantisipasi. Tidak mau menyerah begitu saja setelah melihat ke arah jendela. Dengan pintarnya remaja ini yang tahu akan melakukan hal yang berat bagi fisiknya, maka agar tidak pingsan karena jantung melemah, Chloe makan terlebih dahulu. Setelah dipastikan tekanan darah mulai naik, kolesterol stabil, kemudian dengan membawa soderan, Chloe terus merangkak menyeret tubuhnya. Kemudian berbekal hukum fisika yang ia pelajari, maka akhirnya berhasil keluar. Namun masalah baru muncul karena banyak mengeluarkan energi sehingga sesak napas terjadi dan lupa membawa nebulizernya. Setelah mengamankan pernapasannya, tinggal langkah terakhir menuju bawah untuk keluar dari rumah. Namun lagi-lagi diantisipasi ibunya atau Diane. Maka dengan nekat Chloe melakukan hal ini. Singkatnya, Chloe tersadar dan akibat benturan jari kakinya mulai bisa digerakkan atau dirasakan. Tentunya itu efek karena Chloe sudah tidak lagi meminum obat tersebut. Hal itu tentu membuat remaja itu semakin bersemangat lagi sehingga Chloe berhasil menuju jalan raya. Ternyata itu adalah mobil pos surat. Maka dengan cepat Chloe menghampiri meminta pertolongan dan setelah dijelaskan dengan baik, petugas pos yang bernama Tom membantunya. Maka ia berusaha memberikan penjelasan kepada Diane. What she told you, Tom, is she hurt? Do I hurt my own daughter? Tentu saja Tom tidak mengizinkan Diane mendekati Chloe, meski dengan berbagai alasan agar Tom simpati. Namun Tom yang tahu betul backgroundnya Diane yang pernah terapi mental lebih memilih kasihan dengan kondisi remaja tersebut. It's okay. Akhirnya Diane menyerah dan membiarkan Tom membawa Chloe ke rumah sakit. Namun Chloe ternyata meminta diantarkan ke kantor polisi saja. Dan tiba-tiba saja Any of those boxes fall down. Chloe terbangun mendapati dirinya berada di ruang kerja Diane. Di situ ia melihat alat yang sepertinya akan digunakan ibunya untuk membuat bahan obat tersebut yang diambil dari produksi rumahan sebelumnya. Bukan main terkejutnya Chloe setelah mendapati surat dari tumpukan kertas. Yang tak lain itu adalah surat dari perguruan tinggi yang diterima beberapa bulan lalu yang menyatakan ia diterima di akademi tersebut. Tidak berhenti di situ saja, Chloe juga mendapati album foto semasa kecilnya, yang dari foto itu cukup menjelaskan kepada kita bahwa Chloe tidak cacat dari lahir. Dan mengejutkan lagi setelah mendapati sebuah akta kematian yang bertulis nama Chloe dengan usia kematian 2 jam 11 menit setelah dilahirkan.
Dan kesimpulan akhir berdasarkan dari potongan surat kabar yang ditemukan Chloe, Diane bukanlah ibu kandungnya, tetapi Chloe diculik oleh Diane bertepatan setelah bayi prematurnya meninggal. Di sini kita diperlihatkan kilasan itu, di mana Diane menculik Chloe kecil. Singkatnya, Diane memiliki penyakit mental yaitu terobsesi dengan anak prematurnya yang bernama Chloe. Sehingga Diane menjadikan Chloe sebagai anak prematurnya yang harus tumbuh dalam keadaan lumpuh. I wasn't a good mom. Mom, please. Setelah saling berkata-kata mendramatis, Diane segera mempersiapkan racikan pribadinya yang siap disuntikan kepada Chloe agar ia tetap lumpuh. You may not understand this now, but I am doing. Namun, sebagai remaja yang pintar dengan nekat dan perhitungan akurat bahwa ia tidak akan mati, maka Chloe menelan cairan kimia. Yang tentunya membuat Diane tidak punya pilihan selain membawa Chloe ke rumah sakit. Setelah upaya keras penyedotan darah dan pergantian oksigen, Chloe akhirnya selamat sesuai rencana dengan maksud bisa minta pertolongan dokter. Dengan pintarnya Chloe yang tahu betul bahwa Diane akan merencanakan sesuatu, maka Chloe melakukan hal ini. Perawat yang tidak mau ia mencoba bunuh diri lagi, maka menggantinya dengan pensil. Kemudian mulailah Chloe mencatat seperlunya dengan tenaga yang dipaksakan. Itu tak lain rencana Diane yang mengalih perhatian, dan Chloe sangat lebih tahu hal itu. Semua dokter perawat berhamburan keluar karena alarm darurat pasien tingkat berat yang datang. Diane yang memanfaatkan hal itu terus membawa Chloe mengarah keluar rumah sakit. I'm your mom. Petunjuk dari tulisan Chloe sehingga semua keamanan dikerahkan. Diane mulai panik karena ketahuan. Seiring waktu saat terjebak di tangga, kaki Chloe mulai bisa digerakkan dan tiba-tiba saja Put the gun down! We are going up! kisah pun diakhiri dengan 7 tahun kemudian, tepatnya di musim dingin. Need help? Chloe mengunjungi penjara wanita, tentunya ia menemui Diane. Dan ya, sungguh perjuangan sejauh ini akhirnya perlahan ia bisa berjalan. Chloe adalah anak orang berada dan sekarang ia sudah kembali ke keluarga aslinya dan mempunyai beberapa saudara. Hal itu diceritakan Chloe kepada Diane yang mengalami lumpuh semenjak jatuh dari elevator. She likes mine more. Well, last week, that was awesome. I hate his job, but we're Dan sebelum pergi, karena ini kunjungan terakhir, Diane akan melihat Chloe dan tentunya kata-kata terakhir Chloe yang ia dengar menyebutnya ibu. Maka perpisahan itu diakhiri dengan I think it's time for me to go. It's good to see you, Mom. I love you, Mom. Now open wide.
Oke, terima kasih sudah menyaksikan drama thriller obsesi seorang wanita yang kehilangan bayi prematurnya. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.